Ya, selamat datang channel gua. Oke, kali ini gue mau sedikit nge-share tips ya, gambar pakai mouse. Walaupun gue nggak tahu nih sebenarnya masih worth it atau enggak nih di sekarang ini kan gambar pakai mouse tutorial ini kan. Karena kan sekarang kan orang artis sudah pada gambar di iPad, bahkan di HP juga bisa sekalipun kan. Tapi mungkin masih sedikit atau banyak artis yang masih mungkin kurang nyaman gitu pas gambar di HP atau di media-media yang lain. Jadi makanya gue bikin video tips buat gambar pakai mouse. Barangkali ada artis yang pengen berevolusi dari gambar tradisional ke digital dengan mungkin dia masih minim budget buat beli peralatan digitalnya kan, dan mungkin masih kurang nyaman juga buat ngegambar di HP-nya, makanya gue bikin tutorial ini gitu. Jadi caranya gimana biar gambar pakai mouse tapi hasilnya masih tetap bagus. Langsung gas aja. Ya, buat bikin gambar pakai mouse itu pada dasarnya sama aja kayak kalian gambar kayak misal digital art yang lain gitu kan. Buat gambar pakai mouse itu kalian bikin gambarnya dulu di kertas biasa gitu kan, kayak biasa aja gambar biasa. Terus gambarnya difoto, gambarnya nggak usah bagus-bagus, simple aja gitu. Kayak mana ya file gue ya, nah ini. Nah terus gue mau buat contoh yang mungkin yang ini aja. Nah ini tuh gambarnya nggak terlalu bagus gitu kan, nggak ada shading, nggak ada apa, karena kan tujuannya kan mau dibikin digital art gitu. Jadi bikin sketsanya ya standar aja. Nah terus softwarenya itu kalian pakainya Clip Studio Pen nih. Nah di sini gue udah buka nih Clip Studio Pen. Nah jangan pakai Photoshop, karena kalau pakai Photoshop susah gitu kan. Karena kan kalau pakai Photoshop kan harus pakai pen tool. Itu ribet karena kan di Photoshop kan dari pen tool ke buat bikin kurvanya kan di convert dulu dari garis lurus ke ininya lama. Nah ini gue udah buka, langsung kita bikin aja filenya, langsung new. Ini resolusi dimensinya kalian atur sendiri aja. Terus oke. Nah ini kanvasnya udah jadi. Nah terus kayak biasa ya, langkahnya kita masukin gambarnya ke sini, CSP. Nah oke. Udah segini aja. Kalian di sini harus pakai Clip Studio Pen ya, jangan Photoshop gitu. Karena kan kalau Photoshop kan apa ya namanya, pakai pen tool kan, harus pakai pen tool. Dan pakai pen tool itu lama gitu, karena kan kalian harus convert dulu garisnya ke kurva gitu, bikin kurvanya gitu. Kalau CSP enggak. Kalau untuk software lain kayak Medibank, Ibispen atau yang lainnya itu gue belum pernah nyoba, tapi nggak tahu juga gitu kan. Mungkin ada fiturnya gitu, alatnya, toolnya. Nah misalnya udah, kalian bikin layer baru kan. Kalau di CSP kan udah otomatis ada layer barunya di sini ketika kalian bikin kanvas gitu. Nah layernya pindahin ke atasnya ini, atasnya gambar ini. Nah terus si gambarnya ini kita opacity-nya turunin nih, disesuaiin aja. Nah terus toolnya pakai apa? Pakai yang ini nih, mana ya? Nah ini continuous curve, toolnya pakai ini. Nah kalau ibarat di Photoshop ini tuh pen tool, cuman pen tool kan lama kan harus nentuin poin dulu. Ya ini juga sama nentuin poin, cuman bedanya kalau di Photoshop kan convert ke kurvanya manual, kalau ini nggak otomatis. Jadi contohnya kayak misalnya gini nih. Nah gitu kan. Nah itu otomatis. Nah misalnya kalian udah ke continuous curve, terus setting dulu nih. Nah di setting sini kalian masuk sini nih. Nah gambar gogol. Terus ke starting ending di sini nih. Ya. Nah di starting dan ending, misalkan kalian uncheck, itu nanti garisnya nggak lancip ujung-ujungnya nih. Nah itu nggak lancip kan. Nah tuh nggak lancip. Nah misalnya kalian checklist itu jadinya lancip nih tuh.
Nanti level dari keruncingan ini pun bisa diatur di sini nih. Kalian runcingnya mau segimana. Nah, di sini gue starting endingnya gue iniin aja. Nah, misal udah kalian setting, terus setting brushnya ukurannya mau segimana. Gue di sini biasanya kalau bikin line art ukur di 5 sih ukurannya. Oke. Oh iya, sorry. Kalau bikin line art di CSP kita jangan pakai layer ini ya, layer raster. Kita pakainya yang ini. Nih, vector layer. Nanti kegunaannya gue bakal kasih tahu. Kita pakai vector layer, klik di sini. Nah, ini pakai ini yang layer vector, yang layer raster. Gue hapus aja nih. Nah, kenapa harus vector layer? Jadi kalau vector layer nanti misal kalian udah ngeset nih ukuran brushnya nih jadi 5 gitu kan, nggak taunya pas di sini kalian pengen gedein gitu kan. Kalian tinggal klik sini, terus masuk ke correct line, terus scale up width nih. Kalau thin width buat ngecilin, kalau scale up buat gedein. Jadi tinggal set. Nah, itu otomatis jadi gede sendiri. Terus juga buat ngapusnya enak gitu kan. Misal kalian bikin garisnya ada yang kebablasan gitu kan, atau hal-hal nih yang kayak gini kan, ini kan ribet nih ya kan. Misal kalian nyesuaiin dengan sketsanya, dia udah kalian bikin kayak biasa aja gitu, kayak gini, bablasin aja kayak gini. Nah, terus bikin. Nah, nanti kan, nah ini buat ngapus garis tengahnya nih, nggak manual kayak cek gitu. Tinggal kalian klik sini, terus kalian hapus nih. Udah otomatis hilang sendiri gitu. Jadi lebih enak kalau pakai CSP, walaupun kalian pakai mouse itu masih dimanjain. Oke, di sini gue nggak bakal bikin full gambarnya ya. Jadi gue cuman ngasih tipsnya aja, triknya aja gitu kan. Yaitu kita pakai continuous curve. Terus oh ya, gimana cara gunainya? Gunainya gampang. Kayak kalian pakai pen tool di Photoshop. Kalian tentuin titik poinnya dulu. Titik poin di sini misalnya. Nah, terus di sini. Nah, itu otomatis bikin kurvanya sendiri. Kalian nggak perlu convert jadi kurva kayak di Photoshop kan, PZ Alt segala macam. Kalau di sini nggak, udah otomatis tinggal gini. Nah, misalnya kalian salah nih, misal garisnya salah gitu, begini. Nah, cara ngapusnya gampang. Bukan Ctrl Z ya, tapi tinggal klik kanan aja. Nah, otomatis balik lagi dia ke titik poin sebelumnya. Nah, gitu. Tinggal sesuaiin aja nih. Kalau udah tinggal klik 2 kali. Nah, gitu. Terus kita mulai lagi, lanjut lagi gitu kan. Nah, gitu kan. Ya, ini gua udah selesai kan lining, cuman bagian kepala aja, gua cuman mau nyontoin aja nih. Nah, kalau udah, terus gimana nih cara ngepaintingnya? Ngepaintingnya gampang. Buat ngepainting, kalian tinggal klik bikin folder dulu, new layer folder. Nah, ini trik gua kalau bikin ngepainting nih ya.
Jadi setiap elemen itu pasti gue bikin folder. Misalnya ini kulit. Nah, terus langsung Ctrl Shift N atau klik new layer, masukin ke folder ya. Nah, habis itu kalian tinggal ke Magic Wand sini. Nah, posisiin layarnya di sini, terus tinggal klik aja di sini. Nah, gitu sampai terseleksi kayak gini. Area cari area yang belum keseleksinya di ini semua, mana yang layar kulit. Nah, kalau udah, ini gue tentuin warna kulit dulu. Oke, misalnya kayak gini, tinggal nih klik cat. Nah terus bikin shadownya gimana? Bikin shadownya tinggal kalian klik Ctrl Shift N, bikin layer baru, terus di klik kanan clipping mesh. Nah kayak gitu kan. Nah terus tinggal kalian klik kanan dibuat eye drop warna sebelumnya, terus tinggal cari kebawain aja nih buat warna shadownya. Terus terserah nih kalian mau pakai brush, mau pakai pensil, mau pakai pen, terserah kalian buat ngewarnainya, buat bikin shadownya. Jadi gue pakai pensil aja yang darker ya. Nah terus tinggal kalian bikin area shadownya pakai mouse ya, manual. Jangan takut buat melabar karena nggak bakal ngeblabar gitu ya, karena nggak bakal keluar. Nah, terus udah kayak gini, set, tekan, kayak gini, set. Kayak gini. Terus kalau style kalian modelnya shadingnya itu bukan 2 dimensi gitu, model di blending, ngeblend, kalian tinggal klik di sini aja blend. Nah, terus tinggal gosok-gosok manual. Nah, gitu. Nah, otomatis nyatu. Ya kan? Tinggal kalian mapping aja nih area mana area shadow dan highlightnya. Misal gua highlightnya di sini, sorry, di sini, blend. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau buat ngebahas painting nanti toolnya apa-apa aja nanti bakal panjang, bakal banyak karena banyak yang digunain dalam painting. Tapi misalnya teknik nge-shadingnya kalian pakai model 2 dimensi yang nggak pakai blending, di sini kalian pakainya yang ini nih. Klik di sini terus pakai polyline ya. Tinggal kalian kayak gini. Set. Nah, bikin shadingnya kayak gini. Bentuk shadingnya kayak gimana? Nah, kayak gini. Sorry. Sama penggunanya kayak continuous curve. Kalau misalnya salah tinggal klik kanan aja. Nah cuman ini nggak ngebentuk kurva gitu. Oke, gue contoh. Nah terus tinggal kasih area shadow, tinggal klik fill, just Ctrl D. Nah kayak gitu. Tapi ini nggak kurva ya, garis lurus semua. Kalau bikin pengen kurva gimana? Ya kalian tinggal ke continuous curve lagi aja sini, terus kalian bikin dulu nih pola shadingnya kayak gimana. Nah, satuin, terus tinggal Magic Wand, klik di sini. Terus fill. Nah kayak gitu ya, gampang kan? Kuncinya buat bikin art bagus pakai mouse itu sebenarnya ada di pas lining artnya nih, pas ininya penentuan garis starting dan endingnya itu. Jadi kalian harus repotnya itu yaitu sering-sering nyeting di sini starting endingnya. Kayak misalkan garis mana ya sebagai contoh ya. Nyari dulu. Nah, kayak contoh misalnya garis ini.
Misalkan ini dibikin misalkan ini dibikin lancip semua gitu kan, di sini bagian sini nih. Nih, sorry ntar loh. Nah, misalnya di sini nih kayak ini kan. Kalian bikin bagian lancip semua nih. Awalnya lancip, akhirnya lancip. Itu nggak enak jadinya. Tuh, kayak gini. Ini harusnya ya awalnya jangan lancip gitu. Jadi kayak gini bagusnya. Nah, akhirnya baru lancip. Jadi sesuai dengan sketsanya gitu. Nah, itu mungkin sedikit ribetnya di situ, sabar-sabarnya aja. Kita kalau pakai mouse ya sabar-sabarnya ini nyeting ininya, starting endingnya. Jadi makanya kalian tentuin dulu nih garis-garis yang harus startingnya nggak lancip yang mana, yang ini itu harus di mapping dulu di awal gitu biar enak. Nah, kuncinya kalau menurut gue cuman itu di lining artnya. Terus misalnya udah jadi, jangan lupa kalian tebal tipisnya kalian atur di sini, di klik sini terus correct line-nya, tebal tipisnya. Nah, itu buat bikin art yang bagus. Kuncinya cuman kalau menurut gue cuman di situ. Kalau painting ya pakai mouse ada sedikit keterbatasan gitu kan, nggak bisa leluasa. Tapi ya dengan kesederhanaan aja kita masih bisa bikin karya yang maksimal gitu dengan menggunakan mouse ini. Ya, mungkin itu dulu sedikit tips dari gua, semoga bermanfaat dan bisa ngebantu kalian. Jangan pernah takut berkarya. Bagi gua, selagi masih ada media sebatas apapun, nggak ada alasannya buat nggak berkarya. Jadi maksimalkan apa yang kalian punya dan terus berkarya. Kayak mungkin segitu dulu dari gua tipsnya. Follow juga Instagram gua karena di situ gua nge-share banyak karya dan sedikit beberapa tips buat kalian. Kalau ada apa-apa, obrol-obrol, kalian bisa langsung DM aja. Oke, mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum.